Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang terhormat Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Abdul Aziz beserta Wakil Rektor. Yang terhormat Bapak Ketua Senat Profesor Dr. Kiai Haji Imam Faati serta Sekretaris Senat Profesor Dr. Haji Dede Nur Rahman, seluruh anggota Senat yang rawuh, yang menjadi guru-guru saya, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan di lingkungan UIN 1 Tulungagung, Bapak Direktur dan Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu, Bapak Kabiru Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Kepala SPI, Kajur, Sekjur, Korprodi, Bapak Kabak, Kasubag, para pimpinan perguruan tinggi di lingkungan UIN 1 Tulungagung, Sekaresidenan Kediri, Bapak Ibu Forkompimda yang hadir, keluarga-keluarga para guru besar baru, baik dari Rembang, dari Magelang, dari Nganjuk, dari Bandung Tulungagung, dari Kediri, dari Al-Kamal, ada orang tua kaulo Kiai Haji Mahfud Alwi, dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Kamal Kiai Haji Johar dan Kiai Haji Aminuddin Faruda beserta keluarga, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Ketua Tanfidiyah dan Suriah Nahdlatul Ulama, wonten Ketua Tanfidiyah NU Tulungagung Bapak Kiai Bagus Asmadi dan Bapak Rois Suriah Kiai Haji Mukson, Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa mahasiswi, tamu undangan yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua bisa memenuhi dakwahnya Bapak Rektor sekeluarga untuk mengukuhkan para guru Banjarbasu, minta doa restunya semoga para guru besar baru ini benar-benar bisa bermanfaat, berkah dalam hidupnya, panjang yuswanya, terutama untuk membesarkan Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang kedua, sholawat salam katur kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biar enggak tegang ya, saya tak cerita. Ada riwayat Pak Yai Mokson, din wonten kaum Quraisy niku sowan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matur kepada Kanjeng Nabi, duh Gusti Rasul, kula sakjane nggih sir tumut panjenengan, saya juga ingin ikut agama tauhid panjenengan, tapi bojo kula niki sedoso.
tetapi saya mempunyai 10 istri. Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau tidak salah ada di Al-Madkhal ila Tafri Al-Islami karangan Yusuf Musa, amsik arba'an wa farrik sa'irahunna, pegangi yang 4, lepas sisanya. Maka pada masa Rasulullah itu kan ada perbaikan. Dulu pada zaman jahiliyah, istri itu no limit, seperti pulsa. Nah, mula sahabat-sahabat dulu sebelum masuk Islam niku istri itu 10, 20, 30. Kalau ada dosen Pak Rektor, kalau izin mau poligami ya masuk kategori jahiliyah. Masa Rasulullah dibatasi cuma 4, amsik arba'an fankihu ma tobalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Masa sekarang ada tafsir dari Fazlur Rahman, pemikir Pakistan, pemikir Pakistan dengan metodenya yang namanya double movement, gerak ganda itu. Poligami haram. Niki dharma wanita mesti tepuk tangan nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah ajaran Islam yang menurut Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Islamic of Social Sciences, Islam turun itu tidak free value. Islam itu turun tidak bebas nilai. Di Arab dulu ada nilai, di Indonesia ada nilai. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tarik sekarang dalam konteks kekinian. Islam harus bisa jidalus syari ahwal mustama al-an. Islam zaman sekarang harus bisa berdialektika dengan kondisi kekinian. Le problem sekarang Islam niku diberi imtihan, diberi ujian yang namanya AI, ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kalau dulu zaman As-Syafi'i, dinukil oleh Abdul Wahab As-Saroni, wal kafa'atu tu'tabaru bi khamsati asya. Umpama calon-calon bapak-bapak ibu-ibu yang ingin cari menantu niku, wal kafa'atu bi khamsati asya. Kafa'ah itu yang perlu dipertimbangkan adalah 5. 1, ad-din, agama podo muslime. Yang kedua adalah nasab, sing penting wong tuane genah. Yang ketiga adalah as-sun'ah, yang penting bekerja. Yang keempat ada al-hurriyah, ada independensi. Yang kelima adalah as-salamah minal uyub anin nikah. Yang penting sehat lahir batin. Kalau zaman dulu ingin cari fatwa, anak mantuku itu kira-kira itu kafa anda dengan anak saya, santriku kafa anda ya dengan ning saya. Kalau dulu buka dulu Abdul Wahab As-Saroni, Bidayatul Hidayah, harus bukai Anatul Talib. Tapi sekarang Pak Mukson cukup diketik si A, latar belakangnya muncul, Asmawi, iya toh, lahir di Kediri, pekerjaannya sebagai CPNS, disetain Tulungagung, bocah sregep rada ireng dablek tampil. Sekarang ngoten niku. Sekarang sudah merambah di sekitar kita yang namanya
siber. Sudah dinas wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahmun. Dunia ini semu sekarang terpraktekkan dengan dunia kita. Duit saiki awake dhewe gur ATM Pak Mukson gitu. Mboten digawa. Lek zaman kita alit duwe bondo, woh raja kaya sapine 50. Sakniki namung nominal 100 juta di rekening. Itu pun cuma dibawa di kartu. Semua medianya serba digitalisasi. Dalam konteks hukum Islam, sekarang AI ini sudah bisa memposisikan sebagai mujtahid. Sudah memposisikan sebagai mujtahid. Maka teman-teman aktivislah Lajnah Basu Masail nyun sewu. Kalau kita tidak cerdas, bisa adaptasi dengan teknologi dan informasi berbasis digitalisasi ini, kita akan ketinggalan dengan AI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingin judul ini fikih siber dan tantangan artificial intelligence dengan pendekatan maqasidus syariah transformatif. Kondisi dunia yang seperti itu perspektif maqasidus syariahnya bagaimana? Yuh, kantun 3 menit pun cekaos. Langsung mawon, ada prinsip maqasidus syariah transformatif sebagai tawaran-tawaran ide. 1, penggunaan IT oleh siapapun harus berbasis etik, sehingga muncul responsibilitas, muncul tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yang kedua, harus memposisikan bahwasanya dunia ini khalifahnya adalah manusia. Maka harus ada takkid al-insan khalifah fil ard. Posisinya pemimpin dunia ini adalah manusia, bukan IT. Yang ketiga, harus berbasis maqasidus syariah transformatif. Maqasidus syariah transformatif itu maqasidus yang berkembang. Usulan kaula selain maqasidus syariah itu yang 5, agama, harta, jiwa, keturunan, itu ditambah 1, penguatan, menjaga kehormatan, menjaga lingkungan, dan yang ketiga adalah hifdzul ma'lumat, menjaga data dan informasi. Yang keempat, harus ada hisbah digital, harus ada lembaga auditor tentang digital, dan yang kelima harus ada terwujud al-adalah ar-raqamiyah. Al-adalah ar-raqamiyah, keadilan berbasis digitalisasi. Itu mungkin kesimpulan dari pidato saya. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada, pertama tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, yang kedua kepada kedua orang tua saya. Hari ini banyak ucapan bunga di saya, sebenarnya yang berhak itu adalah kedua orang tua saya. Dalam alfiyah, wa huwa bisabqi haizun tafdilah mustaujibun sana'iyal jamilah. Walaupun sekarang yang dapat SK dan bayaran itu asmawi, sebenarnya yang memperoleh penghargaan dan keutamaan adalah Haji Mahfud Alwi sekeluarga. Bapak-bapak, yang kedua terima kasih kepada Bapak Menteri Agama dan jajarannya, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Direktur Jenderal Profesor Dr. Haji Suyetno MAG, Bapak Direktur Jenderal, Bapak Kasubdit Ketenagaan yang hari ini sudah hadir, Bapak Rektor dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan motivasi kepada saya. Alhamdulillah berkah dengan kawalan Pak Rektor, SK-nya segera turun. Bapak Ibu anggota Senat, guru besar, guru-guru saya yang selalu memberikan ide,
Seperti sambutan saya ini sebenarnya idenya adalah idenya Prof. Ngainu Naim. Sebulan yang lalu saya WA Prof. Naim, ini sambutannya bab apa? Wah, bab digital saja. Ya manut. Bapak Ibu Wakil Rektor dan Dekan, keluarga istri Centinta, ini Eri Asmaswia dan anak saya, dan keluarga wonten Pak Kiai Haji Johar Wardani yang ada, dan keluarga, terus kemudian ada keluarga dari Yayasan Kediri, semua kepala sekolah dan yang selalu mendampingi dan bersama-sama berjuang di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara kandung saya, ada saudari Lailatul Fitriah Imron Rosadi, ada adik Haji Ahmad Asunuddin, Hajah Atik Hatmayanti, mohon doanya, sedang ikhram yang suasananya katanya jamaahnya cuma 130-an tapi bertempat di 7 hotel, dari selalu tawaf dan selalu sa'i gitu. Mohon doanya semoga sehat walafiat. Keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo, dari keluarganya Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Abdullah Kafabi Mahrus, Kiai Haji Hasan Jamjami Mahrus, Kiai Haji Anim, Kiai Haji Idris Marzuki, seluruh sivitas Universitas Islam Kadiri, keluarga besar Yayasan Masjid Baitur Rahman yang kebetulan dengan rombongan semuanya hadir, baik pengurus yayasan, lembaga maupun kepala sekolah. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Kamal, mulai dari pengurus yayasan, pengasuh pesantren, kepala sekolah, kepala unit, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Huda, guru-guru saya TK, SD, sampai kepada S3, dosen-dosen saya, baik di Tribakti, S2, S3, sampai kepada di UIN Tulungagung. Terima kasih semuanya, keluarga Universitas Islam Kadiri, semua panitia, matur suwun sangat direpoti, baik dari rektorat, dari fakultas, pasca sarjana, semuanya matur suwun atas jerih payahnya. Khidmah antum pasti akan memberikan keberkahan. Semua panitia dan dosen yang belum profesor, semoga segera profesor. Kru 1 TV, terima kasih. Mas Izul, terima kasih selalu mengeditan tulisan-tulisan saya. Dan yang terakhir, untuk yang meninggal, kemarin sudah saya tandai untuk kedua mertua saya tulis sebuah buku, Kiai Haji Mahmud Hamzah dan Keluarga Maslahah. Semoga beliau diterima amal jariahnya, kita bisa mengikuti jejak-jejak para ulama, bisa membesarkan UIN Tulungagung dengan semboyan ikhlas beramal. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu waliyuna wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.